Baik, apakah suara saya terdengar? Halo, halo, ya, halo kakak-kakak semua. Halo Kak. Ya, bisa dimulai ya dari Kak Tata. Silahkan. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentu saja, salam pramuka. Baik, gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Baik Kak. Wah, luar biasa nih antusiasnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Frasista Fernita dari Kuartir Cabang Banjarnegara, selaku moderator dalam kegiatan webinar Pramuka Makin Cakap Digital kali ini. Nah, kita nih sedang berada di era digital, di mana keseharian kita selalu berkecimpung di dalam media digital. Kemajuan teknologilah yang membuat kita seperti ini. Dan ini membawa begitu banyak dampak terhadap kita, tidak terkecuali kegiatan pramuka. Nah, seperti yang kita ketahui nih, gerakan pramuka juga memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kualitasnya dengan menggunakan media sosial sebagai perantaranya. Nah, di sini nih muncul berbagai macam pertanyaan, seperti bagaimana sih cara mengelola media sosial yang baik dan benar? Lalu, strategi-strategi apa saja yang dapat kita lakukan agar media sosial pramuka tidak tersisihkan dari berita-berita lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Duta Humas dari perwakilan Kuartir Cabang Banjarnegara. Nah, untuk itu mari kita sambut nih Kak Panji Aksodewo Prayogo. Silahkan Kak Panji. Yeay, halo teman-teman semuanya. Hai Kak. Sepi banget nih. Halo, mana suaranya? Yeay, oke, masih ada beberapa ya. Ada beberapa suara yang masuk-masuk nih. Halo Kak. Wah, apa Halo tuh? Kak. Wih, Hai. ya santai, santai. Kita akan mengikuti, ya, halo juga. Kita akan mengikuti webinar ya, bukan mengikuti tawuran ya teman-teman. Jadi suatu kehormatan sekali bagi saya memulai webinar ini karena ketika pendaftaran tuh banyak sekali dari luar Jawa, bahkan luar Pulau Jawa bilang, Kak ini saya dari luar Jawa Tengah, apakah boleh ikut? Boleh sekali karena kita akan belajar bareng nih. Tapi sebelum itu ya teman-teman lihat deh nama teman-teman. Namanya Panji Aksodewo semua, bisa diganti tolong ya. Ya. Sampai narasumbernya Panji Aksodewo juga ya. Narasumber sampai moderator silakan diganti nggak apa-apa. Nanti ganti nama sama tempatnya dari mana buat memudahkan ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman. Kita mulai aja ya untuk materinya. Jadi materinya adalah strategi pengelolaan media sosial. Nah, kenapa sih kita perlu menstrategikan untuk pengelolaan media sosial pramuka? Akan kita jawab nanti di Salindia yang akan saya bahas. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah mengubah namanya ya, tidak apa-apa.
Ini Fajar Ali malah fotonya saya juga, tidak apa-apa deh. Share screen, saya akan izin share screen teman-teman. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat? Ayo, Sudah. suaranya mana? Sudah terlihat. Oh iya, iya. Ya, santai ya. Gitu. Kita akan belajar tentang strategi mengelola media sosial pramuka. Santai saja. Saya juga masih belajar, kita belajar bareng. Teman-teman juga perlu tahu bahwa saya juga adalah manusia biasa ya, yang kebetulan jadi finalis Duta Humas. Tadi kalau teman-teman ikutin materi dari finalis lainnya, membawa narasumber yang sangat-sangat spektakuler sekali. Jadi di sini saya hanya membawa saya sendiri. Tidak apa-apa karena saya ingin belajar bareng bersama teman-teman semuanya. Gitu. Tadi kalau teman-teman mengikuti webinar dari kakak-kakak yang lain juga, itu tadi membahas dari public speaking, dari bagaimana kita berlaku etika di media sosial, tapi kita lupa teman-teman, bagaimana cara kita mengelola media sosial. Yo, lupa kita di sini. Karena biasanya kalau pramuka dibilang, pramuka tuh harus aktif, pramuka tuh harus aktif teknologi, harus melek media sosial, cakap dalam digital gitu. Tapi kita nggak tahu nih gimana nih, bayangin coba. Makanya kita akan bahas bagaimana strategi mengelola media sosial pramuka. Pertama, kita akan bahas dulu kenapa anggota pramuka harus cakap media sosial. Kita bahas secara singkat aja ya, karena pasti teman-teman juga tahu deh bagaimana anggota pramuka cakap media. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu teman-teman semuanya di sini? Nanti aja kalau tahu ya, karena akan saya bahas di sini ya. Oh iya, silakan. Oh, akan ada tamu. Oke. Oke, sebentar nih. Saya deg-degan sekali siapa tamunya ya, gitu. Pertama, kenapa anggota pramuka harus cakap media? Gitu. Media digital karena anggota pramuka itu adalah apa yo? Ayo, agen perubahan. Nah, ini tamu kita, teman-teman. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Ardo dong. Woo! Beri tepuk tangan. Gak ada yang tepuk tangan? Sepi banget sih. Oke, ada yang tepuk tangan. Ya, ini Kak Ardo adalah adalah ketua kita, teman-teman kita di sini adalah ya bapak kita di sini dari Duta Pramuka. Ya. Ya, Duta Humas. Cek. Kenapa saya deg-degan? Ada yang deg-degan sebenarnya. Karena ini Gitu. di luar skenario. Iya betul. Kita di luar skenario tapi alhamdulillah karena ada Kak Ardo, jadi silakan Kak Ardo. saya harus minggir sebentar jadi gitu. Kenapa Kak Ardo nih? Jadi judulnya sangat menarik. Iya. Dan karena Kak Panji peserta yang terakhir. Iya. Kita sampai jam 9 kan nanti sesinya. Ya, sampai jam 11 teman-teman tunggu ya. Kalau nggak tunggu nggak dapat sertifikat. Jadi ini bukan karena saya mendukung Panji enggak, tapi karena saya mendukung judulnya saja sebenarnya. Siap. Jadi di sini ini bagian dari PR kita. Seluruh pramuka di Indonesia. Nah ini kita ngomongnya nggak Jawa Tengah doang nih. Siap. Ya kan. Jadi harapannya kita harus cakap digital. Apa sih cakap digital? Nah, apa tuh? kenapa kok kita ngomongnya sosial media kita harus apa tadi judulnya? Judulnya strategi pengelolaan media sosial pramuka. Nah, kenapa harus dikelola? Iya. Kan gitu. Karena kalau kita nggak kelola, kamera di mana sih? Di sini. Di sini teman-teman. Karena kalau kita nggak kelola teman-teman, kakak-kakak semua yang sedang menyaksikan, baik yang lagi senderan, siap, kemudian tiduran. Ya, ada yang tiduran nih pasti nih. Ya. Nggak apa-apa, tiduran aja. Biasanya langsung. Sosial media kita itu adalah ujung tombak kita untuk ambil peran. Ujung tombak berarti. Ujung tombak ya. Jadi setiap pramuka itu adalah pewarta. Pewarta. Oh. Di sini. Wih. Baru masang tadi loh teman-teman. Jangan dibuka dong. Oh iya. Maaf. Lupakan yang itu. Nah, setiap pramuka adalah pewarta yang sudah dicanangkan oleh Kuartir Nasional dari 2 tahun yang lalu. Ya.
kan kita pasti bertanya, Iya. kalau misalnya nih ada bencana di Merapi misalnya, ada bencana kemarin di gunung apa yang di Jawa Timur. Nah, kan kita nggak bisa ke sana, Kak. Iya, benar. Terus kita ambil perannya gimana? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini jangan jadi pertanyaan lagi kalau buat pramuka. Nih, Karena apa? Dengan sosial media yang kita miliki siap. adalah ujung tombak kita untuk ambil peran. Nah, di sini saya harapkan kepada seluruh adik-adik, kakak-kakak, gerakan pramuka yang ada di seluruh Indonesia dan Jawa Tengah khususnya, untuk menggunakan sosial medianya Ya. menjadi ujung tombak untuk melawan Ya. hoax. Berarti peran kita ya, Nah, mengambil peran dalam media betul. sosial. Yang selama ini mungkin digunakan hanya untuk mengekspos makanan apa yang sedang mau dimakan. Iya. Misalnya. Nah, itu harus mulai diperhatikan lagi. Ambil peranku di mana ya? Nah, Gimana tuh? itu tadi. Ternyata di media Betul. sosial. Memang Wih. kita tidak selalu harus menggunakan sosial media kita untuk selalu karena sosial media kita pribadi itu kan milik kita pribadi nih. Ya. Jadi ya terserah kita kan gitu. Ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan sosial media kita juga untuk mengambil peran. Sama halnya dengan waktu kita dalam 24 jam, apakah kita akan pramuka terus? Nggak mungkin Ya kan? dong. Iya. Sama juga dengan sosial media kita. Apakah feed kita selama 1 tahun? Iya. Lama ya. Iya. Apakah feed kita selama 1 hari 24 jam itu isinya tentang selfie saya? Nah, Kan nggak enggak. mungkin. Nah, ambillah peran di situ. Ya, karena pramuka ini memang harus cakap digital ya, Kak. Kita juga Terlalu template banget. Iya. Jangan kaku-kaku dong kalau Sebentar. Karena memang kita juga ambil peran di situ. Ya. Juga sejalan sama yang dibilang oleh Kak Atikoh, Kak. Yaitu pramuka milenial itu mengkolaborasikan pramuka konvensional dengan kekinian. Ditambah penguasaan teknologi. Jadi udah pramuka yang umum ditambah dengan pramuka yang kekinian. Ya, sebentar. Kekiniannya gimana? Ditambah dengan penguasaan teknologi. Bakti sosial tetap menjadi kegiatan. Kita masih bakti sosial nih, tapi caranya beda. Yang tadi kita nggak bisa nolong di Jawa Timur, kita bisa pakai menyebarkan informasi. Jadi nanti orang-orang yang ada di sekitar Jawa Timur bisa ikut membantu seperti itu. menyebarkan informasi apa, Kak Panji? Menyebarkan informasi yang valid tentunya. Nah, Harus kita cek dulu. betul. Jadi Biasanya- sebenarnya nggak terlalu yang susah-susah. Wah, saya harus nyari berita dulu nih yang benar. Nggak usah. Yang paling gampang Ya. adalah, oh ternyata menyalurkan donasinya tuh ke sana. Ya. Kan tidak semua orang tahu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita harus mikirnya tuh jangan yang berat-berat gitu loh. Kalau misalnya, wah ternyata jumlah korban yang sudah berjalan saat ini jumlahnya 1.000 orang. Wah kita kan harus cross check dulu nih. Iya, Lama. Tapi kalau penyaluran donasinya bisa kemana, lewat Pramuka Peduli di Kuarcap Lumajang misalnya, ya. kita kan udah ngerti. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang kurang aware dalam setiap pramuka yang ada di Indonesia dan Jawa Tengah. Keren banget. Jadi ambil perannya itu sebenarnya segampang itu, tapi kesadaran untuk ambil peran dalam menggunakan sosial media sebagai